Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam acara Morning Call Departemen Pelkes GPIB. Perkenalkan, nama saya Pendeta Janer Simamora. Saya adalah pendeta jemaat dari GPIB Jemaat Immanuel Apaukayan, daerah Kalimantan Utara, Pos Pelkes Maranatha, Nawang Baru. Pertama-tama mungkin patut saya juga untuk minta maaf terlebih dahulu karena saya tidak bisa menampilkan secara visual acara Morning Call ini karena berhubung kendala masalah sinyal di tempat saya, di mana daerah ini belum tercover jaringan yang memadai untuk melakukan telekonferensi ataupun video call ataupun upload data gambar internet melalui via internet. Jadi mensiasati hal tersebut, kami melakukannya dengan cara merekam suara dan seperti inilah keadaannya. Baik, tidak mengurangi niat maupun juga tujuan kita untuk melakukan acara ini, kita akan segera memulai acara Morning Call. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami kembali boleh hadir dalam hadirat-Mu yang kudus pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, kami merindukan firman-Mu, biarlah kiranya Engkau menyapa kami dalam hati dan pikiran kami dengan firman-Mu, terangi kuasa Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti firman yang akan kami baca dan akan kami renungkan. Terutama kami diberi kemampuan untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, awal sampai dengan akhir, biarlah kiranya Tuhan bersama dengan kami dan memberkati kami selalu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kepadamu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita pada pagi hari ini menurut Sabda Bina Umat terambil dalam Kitab Kejadian, pasal yang ke-14, ayat yang ke-17 sampai dengan yang ke-20. Saya akan bacakan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedor Laomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom, menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Berkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengar dan terutama yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan utama yang bisa kita lihat dalam bacaan kita pada pagi hari ini, pertama-tama tertuju kepada tokoh seorang yang bernama Melkisedek. Pertanyaannya adalah, siapa Melkisedek? Siapakah Melkisedek? Beberapa penafsir memiliki banyak teori tentang siapa sebenarnya jati diri seorang Melkisedek pada saat itu. Yang jelas, dia jelas adalah seorang yang takut Allah, dikatakan dalam teks tadi. Kemudian namanya itu berarti Raja Kebenaran. Dan Raja Salem berarti Raja Damai.
Dia adalah imam Allah yang maha tinggi. Dia mengenal Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Apalagi yang diketahui, yang bisa kita ketahui mengenai dia. Beberapa penafsir menggolongkan dia dalam empat hal atau 4 hal yang diusulkan tentang siapa Melkisedek sebenarnya. Yang pertama adalah Melkisedek itu adalah raja yang dihormati di daerah tersebut. Abram pada saat itu menunjukkan rasa hormatnya yang pantas kepada seorang Melkisedek. Teori yang kedua tentang siapa Melkisedek. Nama Melkisedek mungkin hanya gelar jabatan bagi semua raja di Salem. Yang ketiga, Melkisedek adalah tipe atau contoh prototipe dari Kristus di zaman Perjanjian Lama. Suatu tipe atau contoh tentang atau suatu peristiwa atau ajaran dalam Perjanjian Lama yang berhubungan demikian erat dengan apa yang Kristus lakukan di masa Perjanjian Lama. Yang keempat adalah Melkisedek adalah penampakan di bumi dari Kristus, prainkarnasi dalam bentuk tubuh yang sementara. Kalau kita mau perhatikan sebenarnya, sejak dari zaman Perjanjian Lama, jika kita menganut dalam pengertian yang terakhir tentang siapa Melkisedek ini, Yesus yang kita kenal di Perjanjian Baru atau Allah Bapa yang kita kenal dalam versi Perjanjian Lamanya sebenarnya sudah melakukan kontak dengan manusia itu cukup lama zamannya. Sejak dari zaman Abram, ia sudah melakukan kontak dengan hadir melalui rupa Melkisedek. Dengan hadir ketika di zaman Musa melalui tanda-tanda alam, tiang awan, tiang api, dan terus semua dalam tanda-tanda alam sampai nanti dalam purna rupanya ia hadir dalam wujud yang bernama Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pokok yang kedua yang bisa kita sorot dalam teks yang ada pada saat ini adalah selain Melkisedek, soal Abram. Ini adalah kisah di mana Abram masih menjadi seorang yang bisa dikatakan cukup muda pada saat itu. Abram melakukan penaklukan terhadap sebuah daerah, yaitu daerah Sodom dalam bacaan ini. Setelah ia berhasil menaklukkan penaklukan pada daerah ini, ia memberikan 1/10 dari benda-benda atau hasil jarahan yang diperoleh olehnya kepada Melkisedek. Pada saat itu, beberapa agama kafir rupa-rupanya juga memiliki tradisi untuk memberikan 1/10 dari penghasilan seseorang kepada dewa-dewa. Abram mengikuti tradisi resmi itu, tetapi yang berbeda adalah dia tidak mau mengambil apapun dari barang-barang yang diperolehnya dari Raja Sodom. Walaupun secara matematis, jumlah yang besar itu secara signifikan akan menambah apa yang dapat dipersembahkannya kepada Allah. Tetapi dia memilih menolaknya dengan alasan-alasan yang lebih penting. Jika kita membaca sampai dengan perikop ini berakhir, kita akan mendapati alasan-alasan tersebut kenapa dia tidak mempersembahkan persembahan itu kepada persembahan yang jarahan kepada negeri Sodom kepada kepada Melkisedek. Kita tahu bahwa dia memilih untuk menolak memberikan persembahan dengan alasan-alasan tadi yang penting, karena pertama dia tidak ingin Raja Sodom yang tidak mengenal Tuhan itu berkata, "Akulah orang yang membuat Abram kaya." Sebaliknya, Abram ingin ia berkata, "Allah lah yang telah membuat Abram kaya." Dalam hal ini, menerima hadiah itu tentu akan membuat perhatian semua orang fokus kepada Abram atau Raja Sodom, dan bukan kepada Allah, sang pemberi kemenangan.
Kita renungkan. Bila orang-orang melihat kita, prestasi kita, keberhasilan kita, sebenarnya kita perlu melihat apa yang telah Allah lakukan di dalam hidup kita. Sebab tanpa perkenanan dari Allah, maka prestasi yang kita capai dalam kehidupan ini tidak ada artinya dan tidak akan mungkin terjadi, saudara-saudara. Abram menyadari hal tersebut. Abram tidak gegabah dan merasa bahwa kemenangannya atas Sodom adalah hasil kekuatannya sendiri. Oleh karena itu, ketika ia memberikan persepuluhannya, ia tidak sembarangan memberikan, ia menghormati Allah sebagai pemberi kemenangan dalam pertempuran itu, dan ia menghormati juga Allah sebagai yang telah memberikan kemenangan, sang pemberi kemenangan. Kalau kita mau renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang Abram lakukan ini sebenarnya merupakan sebuah hal yang biasa, mungkin biasa kita lakukan, atau mungkin juga tidak biasa, 50-50 mungkin kemungkinannya, memberikan persepuluhan atas berkat Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini. Bagi kita yang sudah melakukan persepuluhan ini sebagai rutinitas, mungkin kita bisa periksa kembali. Apa motif berikan persembahan tersebut? Apakah motif tersebut sama seperti ketika Abram memberikan 1/10 kepada Melkisedek, kepada prainkarnasi Allah di zaman Perjanjian Lama? Sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk bahwa Allah lah yang telah memberi segalanya, maka saya memberi kembali kepadanya sebagai ucapan syukur. Atau jangan-jangan terbesit dalam hati dan pikiran kita ketika kita memberikan 1/10 dari penghasilan kita, terbesit egoisme dalam diri kita. Dalam arti ada rasa ingin dipuji, ada rasa ingin dilihat sebagai seorang yang dermawan, ada rasa ingin dilihat oleh orang banyak sebagai orang yang mampu mungkin, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, dan seterusnya. Ada begitu banyak motif yang mungkin saja terselip dalam hati kita secara tidak sadar. Percaya tidak percaya bahwa fenomena yang terjadi di gereja, ketika kita memberikan persepuluhan atau persembahan apapun bentuknya, ucapan syukur atau apapun itu bentuknya, kita seringkali protes ketika bendahara atau majelis jemaat tidak mencantumkan nama kita dalam warta jemaat. Protes keras, bahkan mungkin marah-marah kepada majelis jemaat. Kenapa kok persembahan saya tidak tercatat? Kenapa seperti ini? Apakah sudah persembahan saya sudah masuk ke gereja? Apakah sudah berada di tangan yang tepat? Dan seterusnya. Ada berbagai macam pertanyaan yang biasanya dilontarkan ketika persembahan tersebut tidak tercatat di warta jemaat atau lupa untuk tercatat. Pertanyaan-pertanyaan tersebut lahirnya dari mana? Apakah itu lahir dari ego yang tadi saya katakan, di mana terbesit dalam hati kita ketika kita memberikan persembahan, ucapan syukur, persepuluhan, apapun itu jenisnya, kita ingin dipandang sebagai yang lebih hebat dari jemaat yang lain. Apakah kita setelah kita memberikan persembahan, kita benar-benar sudah melakukannya sebagai bentuk ucapan syukur kepada Tuhan? Mari periksa hati dan pikiran kita ketika kita memberikan persembahan. Berkaitan juga dengan itu, konteks di mana saya berada saat ini, jemaat Postpalkas Maranatha Nawang Baru. Mungkin kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian men-search tempat di mana saya berada di Google saat ini, Google Maps ataupun aplikasi Google secara keseluruhan, mungkin tidak akan ketemu, atau mungkin bertemu tapi tidak secara spesifik, karena yang dilihat pasti daerah yang hutan belantara. Tempat ini memang keadaannya demikian. Dengan konteks yang demikian, kami saat ini berada dalam posisi sedang membangun
sedang membangun Postal Cash ini, di mana kami sedang memprogramkan untuk membangun gedung gereja yang baru. Gedung gereja yang baru yang terbuat dari beton seutuhnya, karena pada saat ini posisi gedung gereja masih terbuat dari kayu. Dan saat ini kami sedang bergumul untuk mewujudkan impian tersebut, tentu tidak dengan biaya yang murah. Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, harga-harga di tempat ini jauh berbanding terbalik dengan apa yang Bapak Ibu dapatkan di kota. Sebagai contoh misalnya, harga di tempat ini satu sak semen itu bisa mencapai Rp450.000, Bapak Ibu. Dengan demikian, ketika kami mempunyai rencana untuk membangun Postal Cash ini dengan format yang full beton, kami membutuhkan sekitar ribuan. Saat ini ribuan, mungkin estimasinya tidak bisa kita tentukan secara spesifik, tapi ribuan sak semen yang kita butuhkan. Syukur kepada Tuhan, kami sudah mulai proses tersebut, perlahan tapi pasti dari tahun yang lalu, sampai dengan saat ini kami sudah mencapai tahap mungkin kalau dipresentasikan sekitar 50% progres, dan dari keseluruhan proses itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan memainkan peran yang sangat penting dalam mewujud nyatakan program kami. Itu yang selalu saya katakan kepada jemaat di tempat ini, dari kita, untuk kita, oleh kita. Semua bukan untuk siapapun, bukan untuk kemuliaan siapapun, bukan untuk nama besar satu orang pribadi ataupun kelompok-kelompok tertentu, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Meskipun perlahan, tapi kami sudah mencapai progres yang cukup signifikan saat ini. Kami masih terus bergumul dengan hal ini, dan di mana kami masih terus menggalakkan hal ini. Kembali sebentar ke masalah persembahan. Kenapa saya katakan tadi penting? Tidak bisa dipungkiri bahwa program gereja berjalan dengan uang, berjalan dengan yang namanya persembahan. Artinya, persembahan memainkan peran yang krusial dalam setiap program gereja. Kalau tidak, kasarannya begini, kalau tidak ada persembahan, maka program gereja tidak berjalan. Oleh karena itu, butuh yang namanya persembahan. Bukan berarti gereja harus mengemis-ngemis kepada jemaat untuk meminta persembahan, bukan. Akan tetapi, sebagai jemaat, sebagai pribadi yang menyembah, yang percaya, kita dipanggil melalui bacaan ini untuk mewujud nyatakan program gereja. Karena apa? Karena program gereja bukan untuk pendeta, bukan untuk jemaat, bukan untuk siapapun itu yang ada di dalamnya, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama seperti halnya Abram yang memberikan persepuluhannya. Karena Allah lah yang telah memberi kemenangan atas Sodom, maka saat ini pun kita diundang untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Untuk memberikan sesuatu yang bisa mendukung terwujudnya kemuliaan nama Tuhan bagi jemaat kita. Apa? Apa program gereja yang Bapak Ibu saat ini sedang alami di jemaat masing-masing? Di tempat saya seperti ini. Dan saya selalu menguatkan bahwa kepada jemaat bahwa ini semua pekerjaan Tuhan. Tuhan yang meminta kita untuk melakukan ini, maka Tuhan yang akan memampukan kita untuk melakukan ini. Sekalipun akan ada banyak masalah, sekalipun akan ada banyak cobaan yang bisa saja membuat kami jatuh, akan tetapi kami percaya dan mengimani bahwa Tuhan bersama dengan kami. Oleh karena itu, Dia juga yang akan mengatasi setiap permasalahan. Bersama dengan ini juga, kami mengundang, saya mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang diberkati oleh Tuhan, untuk mengambil peran bagi Postal Cash di tempat ini. Postal Cash Maranatha Nawang Baru. Nanti mungkin kita bisa melihat progresi gambar-gambar yang bisa ditampilkan dalam acara ini mengenai Postal Cash Maranatha Nawang Baru. Seberapa persen sudah progres pembangunan dan bagaimana bentuk bangunan yang lama. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang bagi setiap mereka yang mendengarkan siaran ini
saya mengetuk hati pintu Bapak Ibu untuk mari mewujudkan kemuliaan nama Tuhan. Mari mewujudkan berkat Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Dengan cara mewujudkan setiap program kerja gereja yang adalah amanah, perintah dari Tuhan kepada kita. Mari tunjukkan kepada Tuhan apa yang bisa kita lakukan bagi Tuhan. Semata-mata bukan untuk diri kita pribadi, akan tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, sebab kita tidak sanggup membalasnya. Akan tetapi untuk menyatakan bahwa Tuhanlah yang sudah memberi segala sesuatunya dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan, mewujudkan program kerja yang Tuhan titipkan melalui program kerja gereja. Mari membangun. Itu tema yang dititipkan kepada saya, membangun Pospalkes. Dan itu yang juga saya sedang emban dan saya sedang kerjakan di sini, sedang gumuli di tempat ini dengan begitu banyak tantangan. Akan tetapi perlahan tapi pasti Tuhan bersama dengan kami. Satu demi satu kami coba lewati. Dan Tuhan memberikan kami berkat, sehingga kami saat ini bisa berada dalam posisi seperti saat ini. Saat saya mengundang Bapak Ibu sekali lagi untuk berpartisipasi dalam mewujudkan hal ini. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih atas firman yang sudah boleh Engkau beritakan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, apa yang sudah kami dengar, apa yang sudah kami pelajari dan kami renungkan, membuka mata hati kami untuk kami melakukan pekerjaan mulia bagi Tuhan. Melakukan ucapan syukur kami melalui apapun yang Tuhan sudah berikan. Berkat, terutama dalam hal material, dalam hal talenta, dalam hal yang lainnya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sudi kiranya Tuhan, Engkau terus memberkati setiap kami yang boleh mendengarkan acara ini, mulai dari hari ini sampai dengan seterusnya, di dalam kehidupan pekerjaan, maupun dalam kehidupan rumah tangga, maupun dalam kehidupan sosial kami pribadi, lepas pribadi. Sudi kiranya Engkau terus bersama dengan kami, menjaga kesehatan kami, menjaga keluar masuk kami, langkah kaki kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dijauhkan dari segala macam kecelakaan dan mara bahaya. Dan Tuhan terus memberkati kami dengan berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan, inilah doa kami, dan biarlah kiranya firman-Mu boleh terus tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan berbuah dalam sikap, tindakan, dan perkataan kami. Terpujilah nama-Mu Kristus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah acara Morning Call pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam seluruh rangkaian aktivitas yang akan kita lakukan pada pagi hari ini, sampai dengan satu hari ini berakhir seturut dengan rencana Tuhan. Terima kasih. Jemaat dan seluruh netizen yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mau terlibat aktif dalam berdonasi di rekening Satgas COVID-19 Sinodal GPIB. Jangan pernah lelah untuk saling membantu. Kami masih mengharapkan dukungan, doa, dan material untuk tugas ini, karena perjalanan kita masih panjang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua.